Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan semuanya yang telah hadir di Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kita ya, diskusi yang hari ini insya Allah akan menghadirkan Ustadz Andika Dujanto yang memang nanti akan membahas terkait dengan bagaimana kapitalisme merusak lingkungan hidup kita. Nah, teman-teman yang sudah hadir mungkin akan kami jelaskan sedikit terkait dengan mekanisme kesempatan hari ini ya. Jadi nanti insya Allah akan ada penjelasan materi ya dari Mas Andika. Pakai PPT ya, Kang ya? Iya, ada slide-nya. Oke, ada slide-nya, nanti pakai PowerPoint. Dan nanti setelah materi selesai, saya selaku moderator akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Nanti bisa disampaikan melalui chat saja. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan terkait dengan teknisnya. Dan mungkin kita bisa buka pertemuan kali ini dan bismillah. Oke, kepada Mas Andika, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya izin bagikan layar. Sebentar. Nih. Apakah sudah terlihat? Ya, masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya illa rasulahu ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yudhiqum ba'dalladzi 'amiluna la'allahum yarji'un. Ayat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas nikmat nikmat sehat yang diberikan pada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di ini episode kedua ya dari agendanya Fikir Mustanir. Oke, agenda kedua. Apa istilahnya ya? Yang mana? Insya Allah kali ini saya akan sedikit nggak bisa dikatakan mengajarkan atau apa ya, karena berbagi aja ya, tentang perspektif yang saya kaji tentang bagaimana kapitalisme menghancurkan lingkungan. Kita tahu bahwasanya peradaban dunia saat ini ya dikuasai oleh ideologi kapitalisme, itu yang fondasinya merupakan ekonomi yang berbasis kapital atau modal. Makanya namanya kapitalisme, berbasisnya adalah kapital. Ini khususnya terjadi setelah peruntuhan Khilafah Islam tahun 1924 dan kemudian disusul oleh yang Khilafah Islam sebagai perwakilan ideologi Islam, dan pasca 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet yang merupakan representasi dari ideologi komunisme. Jadi bisa dikatakan saat ini memang kapitalisme itu seolah jadi ideologi tunggal dunia yang diterapkan oleh negara-negara, bahkan sampai peradaban barat seperti para pemikir barat seperti Samuel Huntington dan mungkin Francis Fukuyama mengatakan bahwasanya the end of akhir dari peradaban ya ini kapitalisme ini, katanya seperti itu. Nah, memang kapitalisme itu seperti apa? Doktrin utama dari kapitalisme itu sendiri sebagai sebuah ideologi adalah prinsip kelangkaan. Ini doktrin ekonomi kapitalisme ya, ekonominya. Prinsip kelangkaan. Maksudnya apa dari prinsip kelangkaan itu?
itu bahwasanya namanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi pemuasnya, alat pemuasnya itu terbatas. Udah dikirim lagi ke Jadi apa solusi atas kapitalisme atau untuk mengatasi gap ini? Karena biar bagaimanapun namanya kebutuhan tidak terbatas, pemuasnya terbatas, itu pasti menghasilkan namanya jurang atau gap atau selisih. Nah, menutupi gapnya ini gimana? Yaitu apa? Kita memproduksi barang sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya. Banyak-banyak barang sekurang-kurangnya, semurah-murahnya. Itulah kenapa kalau misalnya kita lihat dari tren yang khususnya yang paling kelihatan itu sekitar 10 tahun terakhir ya, barang-barang itu nggak didesain untuk tahan lama. Kayak misalkan ponsel, itu paling berapa mungkin setahun juga udah ganti kan, ganti tipe, ganti baru, speknya tambah naik, tambah cepat, tambah apa, whatever. Itu deh, selalu ada perbaikan, perkembangan, pembaruan gitu. Nah ini bagian dari produksi barang sebanyak-banyaknya itu. Dengan cara produksi terus-menerus itulah ekonomi akan terus bertumbuh, karena apa? Transaksi ekonomi akan terus terjadi gitu. Karena dalam bentuk kapitalisme juga namanya pertumbuhan ekonomi itu bisa dikatakan sebagai ya perintah sucinya lah, perintah suci dalam kapitalisme. Ekonomi harus selalu senantiasa bertumbuh, dan kalau misalkan pertumbuhan itu mandek, gimana caranya supaya tumbuh lagi? Apapun caranya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana produksi itu dilakukan? Jawabannya adalah dengan industri. Butuh industri. Karena industri itulah yang bisa memproduksi barang-barang yang dijual untuk menghidupkan transaksi ekonomi. Makanya dalam kapitalisme namanya industri itu berkembang pesat, mulai dari UMKM, perusahaan nasional sampai yang namanya multinational corporation (MNC). Itu sangat berkembang pesat dalam kapitalisme itu. Industri sendiri gimana cara mengoperasikannya? Ya, industri itu butuh energi. Kita semua manusia butuh energi, dan proses yang dilakukan oleh manusia butuh energi, termasuk juga industri. Industri butuh energi yang andal dan murah dalam jumlah yang besar. Itu kunci utamanya kebutuhan industri saat ini. Butuh energi yang andal. Kenapa andal? Kalau energinya putus-putus, susah. Bagaimana bisa industri itu bekerja? Murah, jelas. Murah itu bagian dari prinsip ekonomi. Itu ya modal sekecil-kecilnya untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, dan dalam jumlah besar ya tentu saja, karena bisa dikatakan kalau kita lihat dari data sekarang, nilai kesejahteraan suatu negeri itu berbanding lurus dengan konsumsi energinya. Jadi kalau misalkan konsumsi energi masih sedikit, biasanya memang industrinya nggak terlalu berkembang, sehingga akhirnya Anda tidak berkembang. Karena orang berkembang itu ya transaksi ekonomi di tengah masyarakat tidak begitu banyak, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi nggak begitu besar gitu. Sehingga dari sini kalau misalnya kita lihat bahwasanya doktrin ekonominya itu istilahnya produksi barang sebanyak-banyaknya, artinya industri harus kerja terus nih. Industri kerja terus, nggak boleh berhenti. Apa industri nggak boleh berhenti gini? Berarti konsumsi energinya juga pasti akan terus-menerus, nggak akan stop, dia akan jalan. Kalau bisa nggak usah di stop. Sehingga bolehlah kita katakan bahwasanya kapitalisme adalah peradaban yang sangat rakus energi. Nah, kalau misalnya kita lihat kapitalisme itu gimana konsumsi energi dalam dunia kapitalisme sekarang? Coba kita lihat di grafik sebelah kanan, penggunaan energi dunia selama ini ya, itu masih didominasi oleh energi fosil. Tahun 2020 kemarin, itu minyak bumi masih jadi bauran energi paling tinggi, sekitar 31,2%. Paling tinggi. Lalu disusul oleh batu bara 27,2%, gas alam 24,7%, hidro atau air itu 6,9%, terbarukan 5,7%, dan terakhir nuklir 4,3%. Jadi kalau kita lihat bahwasannya memang minyak itu ada sedikit penurunan pada tahun 2020, dan itu karena kondisi pandemi COVID, sehingga lockdown, pembatasan aktivitas, ya, artinya kebutuhan akan minyak juga nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar ya, berkurang. Nah, karena berkurang inilah kemudian konsumsi energi dari minyak tahun lalu turun. Cuma masalahnya batu bara naik, gas alam juga naik.
Hidro mungkin agak sedikit naik, dan terbarukan juga, energi terbarukan juga mulai naik. Nuklir kelihatannya agak sedikit turun, tapi itu lebih karena energi terbarukannya naik daripada kapasitas dari nuklirnya yang turun. Gitu. Kalau lihat jomplang sekali ya, bahwasanya nggak ada dari energi non fosil itu yang baurannya lebih dari 10%. Hidro paling tinggi cuma 6,9%. Gitu. Nah, energi terbarukan terlepas dari investasi sekitar 4 triliun dolar dari rentang tahun 2000 sampai 2016, dia cuma kemudian sampai sekarang hanya 5,7%. Itu pun tidak termasuk biomasa yang strictly speaking dia nggak terlalu terbarukan dan nggak terlalu bersih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa energi fosil itu sampai mendominasi? Alasannya simpel, karena industrinya lebih dahulu matang dan karakteristiknya cukup mendukung industri. Maksudnya apa? Bahan bakar fosil itu relatif murah, cukup murah. Iya, bahan bakar fosil itu cukup murah, mudah, kandungan energinya cukup lumayan padat energi, dan dia gampang ditransportasikan. Penambangannya juga nggak terlalu memang mahal sih, cuma kalau udah ngerti tidak ketemu, dia nggak akan terlalu susah gitu. Tapi yang paling penting sih memang karena dia udah matang, makanya dia mendominasi gitu. Dari dulu memang tonggak revolusi industri adalah energi fosil, khususnya batu bara waktu itu di Inggris tepatnya tahun 1800-an. Ya itu. Nah masalahnya gini, kerakusan energi itu dalam kapitalisme itu pada akhirnya menyebabkan berbagai jenis masalah kerusakan, baik secara langsung maupun nggak langsung. Langsung itu maksudnya dampaknya terhadap alam semesta, manusia, dan kehidupan secara langsung, secara fisik. Dampak ke langsung biasanya lebih ke arah sosiopolitik, sosioekonomi. Nah ini karena misalnya, ini karena panjang banget ya pasti kalau misalnya kalau kita bahas tentang kerusakan kapitalisme dalam sektor energi ini. Jadi di sini saya membatasi aja tentang jenis kerusakan berasal dari sektor energi, kapitalisme sektor energi. Meskipun judulnya memang bagaimana kapitalisme merusak lingkungan, ya karena spesialisasi saya di bidang energi, jadi saya agak batasi saja ke kerusakan dari sektor energi, yang mana efeknya dampak terasa secara langsung. Itu yang pertama adalah perubahan iklim, kedua polusi udara, dan ketiga pengasaman lautan. Ini 3 dari sekian banyak kerusakan yang terjadi dalam sektor energi di kapitalisme, dalam ideologi kapitalisme. Nah, pertanyaan pertama itu perubahan iklim. Pertanyaannya, perubahan iklim itu apa? Jadi gini, perubahan iklim itu biasanya erat kaitannya dengan pemanasan global. Jadi seringkali disandingkan satu sama lain. Kita pahami dulu pemanasan global itu apa. Pemanasan global itu proses kenaikan temperatur rata permukaan bumi, baik itu di daratan, lautan, maupun di atmosfer. Ini kalau misalnya permukaan bumi ini, katakanlah permukaan di daratan itu, temperaturnya naik rata-rata dalam setahun, itu berarti itu jadi pemanasan. Dan kalau fenomenanya di seluruh dunia, berarti kenaikannya global. Gitu. Nah, rata kenaikan temperatur permukaan buminya setelah direkod selama 100 tahun terakhir, itu kurang lebih 0,7 derajat Celcius sampai mungkin kira-kira estimasi terbaru itu 1 derajat Celcius. Itu mungkin kalau dalam skala absolut nggak terlalu besar ya, cuma kalau misalnya skala iklim itu besar, karena bisa kita lihat ini paper dari James Hansen tahun 2016 publikasinya. Ini coba bisa lihat di bagian kanan atas. Ini kalau misalkan skenario konsumsi energi saat ini masih seperti saat ini, business as usual, itu paling nggak tahun 2096, biasanya kayak gini, pemanasan global bisa mencapai temperatur kenaikan permukaan bumi mendekati 3 derajat Celcius. 3 derajat Celcius. Gitu. Itu kalau 3 derajat Celcius artinya udah banyak sekali kondisi yang berubah. Itu nggak akan bisa dikatakan nggak akan berdampak baik. Nah, kalau perubahan iklim itu sendiri apa? Nah, IMS, American Meteorological Society itu secara ringkas mendefinisikan perubahan iklim itu sebagai perubahan sistematik pada statistik jangka panjang dari berbagai elemen iklim, misalkan apa? Temperatur, tekanan, atau angin yang bertahan selama beberapa dekade atau lebih. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ada kondisi iklim di 100 tahun lalu dengan sekarang, kita lihat parameternya, kayak temperatur, kondisi tekanannya, lalu pola anginnya, kemudian itu kelihatan berubah, maka bisa dikatakan adanya perubahan iklim. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah iklim tak berubah dalam 100 tahun terakhir? Kita lihat parameternya. Nah, kita lihat
anomali temperatur. Kita lihat jelas ada kenaikan temperatur. Kira-kira kalau misalnya ini sampai 2012, itu ada kenaikan sampai kira-kira 0,7 derajat Celcius. Ini data dari NASA. Memang polanya nggak terlalu linear. Dia nggak naik turun, tapi trennya itu selalu naik. Hal yang sama itu terjadi bisa di grafik kanan, baik di Arktik, di daerah tropik, maupun di daerah Antartika, di kutub selatan, itu temperatur cenderung menunjukkan tren naik. Memang kondisinya agak naik turun ketika tahun 1940, ketika terjadi perang dunia, dan itu banyak aerosol yang dilepaskan ke atmosfer, sehingga terjadi sedikit global cooling. Tapi setelah aerosol itu hilang, global warming kembali berlanjut. Gitu. Nah, lapisan glasier. Ini ada berubah juga. Glasier itu intinya ya, apa istilahnya? Lapisan es. Ada 36 glasier yang dipantau dari tahun 1860 sampai tahun 1900. Dan yang mana dari 36 itu, hanya satu glasier yang mengalami penambahan ketebalan, sementara sisanya berkurang. Artinya apa? Dia mencair. Mencairnya kenapa? Ya karena temperatur naik. Sementara kalau dari 144 glasier lain yang dipantau dari tahun 1900 sampai 1980, cuma 2 yang bertambah ketebalannya, berarti sisanya nipis. Ini nggak mungkin kan kalau misalkan kita lihat bahwasanya kalau misalkan tiba-tiba ada glasier menebal, ada klaimnya perubahan iklim, oh gitu ternyata, oh ini glasier ini nebal kok, mana ada perubahan, mana ada pemanasan global. Ya itu kan cuma 2. Coba kita lihat gambaran lain, bahwasanya mayoritas glasier itu malah menipis, artinya mereka meleleh. Nah, ini yang menjadi tanda bahwasanya ya memang terjadi pemanasan global dan perubahan iklim, karena ada statistik iklim yang berbeda, yaitu temperatur dari 100 tahun lalu sampai sekarang. Saya lihat juga dari lapisan es di Arktik atau di Kutub Utara, kondisinya memang naik turun juga, tapi trennya terus turun, apalagi di Greenland sebelah. Saya lihat di kanan, penurunannya itu malah dikatakan hampir malah makin lama makin curam, makin sini makin curam. Sementara kalau misalnya ini penelitian dari climate scientist di Amerika Serikat, kalau misalkan es di Antartika sama Greenland itu meleleh semua, permukaan laut itu bisa naik palingnya 100 meter. Apakah itu akan terjadi dalam 100 tahun ke depan? Wallahu alam, mungkin enggak. Tapi kira-kira itu yang akan terjadi kalau misalkan seluruh es itu akan mencair. Termasuk juga apalagi parameter lain, kenaikan temperatur air laut. Jadi air laut juga kan pasti mengalami pemanasan. Nah, ini dari NODC. Itu paling nggak ada anomali yang dari tahun 1950 sampai tahun 2012 itu dideteksi adanya kenaikan temperatur permukaan air. Ini nanti pada akhirnya ini akan mengacaukan sirkulasi air di laut, karena kita kan tahu bahwasanya air di permukaan dengan air di dalam laut yang dingin itu kan selalu bersirkulasi. Nah, kalau misalkan terjadi pemanasan pada permukaan, ya, itu kan berarti dia mengalami sedikit ekspansi, sehingga percampuran atau pertukaran air itu akan berkurang. Efeknya nanti ke pertukaran oksigennya yang berkurang juga, yang bisa menyebabkan dead zone dan sebagainya. Tapi itu pembahasan nanti. Tapi jelas ada kenaikan temperatur air laut. Gitu. Nah, pembakaran energi fosil itu jelas bahwasanya merupakan driver atau kendali utama dari pemanasan global dan perubahan iklim. Dan kalau nggak ada mitigasi serius, ini climate change, perubahan iklim, itu bisa menyebabkan berbagai masalah katastrofik di permukaan bumi setidak-tidaknya pada akhir abad 21. Mungkin kita nggak akan langsung menerimanya, tapi bisa jadi anak cucu kita yang menerimanya. Pertanyaannya, apakah anak cucu kita mau dikasih dunia kayak gini? Nah, di sini juga masih dari pertanyaannya James Hansen tadi, kenaikan temperatur permukaan bumi sebesar 2 derajat Celcius dapat berbahaya. Ini baru 2 derajat tuh. Padahal yang dicanangkan targetnya oleh IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, itu memang sekitar 2 derajat Celcius. Meskipun ya, itu berdasarkan bahaya. Kenapa? Karena mungkin dianggapnya. Mungkin ya, ini kan alasannya politis. Karena alasannya mungkin 2 derajat dianggap paling realistis gitu. Meskipun sebenarnya target yang seharusnya adalah 1,5 derajat Celcius. Kalau misalkan mau mencegah dampak-dampak yang tidak diharapkan gitu. Ini paling nggak ada beberapa. Ini satu bagian kecil saja. Yang pertama, kenaikan tinggi air laut jelas. Kota-kota besar bakalan tenggelam dan bisa dikatakan jutaan mengungsi.
bisa jadi ada social unrest juga. Misalnya apa ya? Siapa yang bakal tenggelam? Jakarta, Lagos, Houston, Dhaka, Bangladesh, Venice, di Italia, Virginia di Amerika Serikat, di Bangkok, terus Thailand, New Orleans, Amerika Serikat, Rotterdam, Belanda, Alexandria di Mesir, Miami, Amerika Serikat, dan ya banyak kota-kota lain kan. Mungkin ya wacana apa istilahnya ya? Wacana perpindahan ibu kota negara ini dari Jakarta itu kan kadang-kadang diklaim juga sebagai masalah kenaikan negara laut sehingga Jakarta makin lama makin tenggelam. Meskipun ya kalau kita pikir-pikir masalah utamanya kan bukan dari laut juga gitu. Tapi itu bahasan lain. Tapi yang jelas gini, kalau misalkan satu pusat ekonomi, suatu kota padat penduduk kemudian harus bertenggelam dan berpindah, itu dampaknya itu jangan kira dampaknya itu ringan. Dampak sosiopolitiknya berat. Jakarta mau dipindah, kan pindah aja ke itu jadi kayak gini kan sekarang isunya rame-rame. Apalagi kalau kota-kota besar yang lain itu akan tenggelam. Apalagi dampaknya itu kepunahan. Banyak spesies yang akan punah. Jadi kalau misalkan kita lihat di seluruh dunia paling enggak sekitar 13% amfibi itu bisa punah. Reptil bisa sekitar 9%, invertebrata atau kayak serangga gitu, itu sekitar 6,8%. Mamalia ada sekitar berapa ini? 8,6% juga. Ikan juga ada sekitar 7%, tanaman mungkin ada 7% hilang. Juga burung-burung ada berapa hilang. Secara keseluruhan paling nggak ada 7,9% potensi kepunahan dari berbagai spesies. Iya, kalau misalkan spesiesnya itu nggak terlalu signifikan ke iklim, maksudnya ke ekosistem kita. Nah, kalau misalkan yang punah itu apa istilahnya spesies yang penting, ini bukan mengacaukan lagi nih, mengacau. Yang paling terancam mana? Amerika Selatan, sekitaran Brazil dan sekitarnya itu, lalu Australia dan Selandia Baru itu yang paling terancam masalah kepunahan akibat climate change. Sekarang aja di Irak itu 90% rawa udah mengering sehingga apa istilahnya karena pemanasan global, perubahan iklim, sehingga banyak pohon-pohon yang biasa tumbuh situ bisa dikatakan praktikally punah. Gitu. Dan itu efeknya luar biasa ke ekosistem. Nah, masalahnya apalagi penyebaran penyakit lebih ganas dan bisa menyerang daerah beriklim berbeda. Kenapa? Karena kan makin panas temperatur. Penyakit yang mungkin aslinya cuma di dataran tropis, dia bisa menyebar ke dataran subtropis, yang mana orang-orangnya nggak terbiasa dengan penyakit itu. Jadi yang itu bahaya. Penyakit yang bikin bisa endemik bisa jadi pandemi. Ini yang nggak diharapkan. Malaria misalnya. Apalagi dampaknya, yaitu perubahan produksi pangan bisa turun 33%, dan kalau skenario terburuknya bisa 70% turun. Ya tapi kan sekarang masih itu apa namanya, masih oversupply. Betul, pangan sekarang memang masih oversupply. Produksi pangan saat ini, kalau penduduk bumi 7 miliar orang, untuk pangan yang produksi saat ini sebenarnya cukup untuk 10 miliar orang gitu. Cuma kalau misalkan turun misalkan 33%, artinya apa? Dia turun ke 6,7 miliar orang. Itu aja udah kurang, itu aja udah artinya ada strain itu, karena gimana pun namanya supply, kita selalu ngasih margin. Jangan sampai kita mengepas banget antara kebutuhan dan apa namanya, supply dan demand, itu jangan sampai ngepas banget. Selalu ada margin lebih tinggi dari supply-nya. Marginnya berapa persen ya bisa diperdebatkan, tapi kalau misalkan benar-benar ngetat banget produksi untuk 7 miliar orang, kemudian penduduknya 7 miliar orang, itu apa ya, itu keamanan pangannya nggak terjamin gitu. Itu bahaya, udah sangat bahaya. Apalagi kalau 70%, artinya cuma bisa memenuhi kurang dari setengah dari produksi pangannya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dunia. Udah kacau itu. Ekosistem dari alpen, bakau, dan terumbu karang diperkirakan lenyap. Dan itu padahal ekosistem itu penting untuk menjaga alam. Glasier Rongbuk aja di India nih, ini sekarang udah hilang. Dulu kan masih ada belajar untuk menyuplai air pertanian ketika musim panas. Sekarang makin lama makin mencair, hilang sekarang. Dan ini ada yang menarik dari pelelehan AS ini. Saya nggak lupa nyetat di sini, tapi yang jelas gini,
di Siberia atau di sekitaran utara Alaska gitu, itu kan ada namanya permafrost, itu lapisan es abadi. Itu berbagai jenis virus, kuman, bakteri yang terperangkap di sana selama jutaan tahun usia bumi. Dan kalau permafrost itu meleleh, itu virus dan patogen-patogennya bisa nyebar, Dan manusia nggak akan siap menghadapinya. Ini pandemi COVID-19 mungkin nggak akan ada apa-apanya dibandingkan pandemi yang mungkin disebabkan oleh virus tersebut. Apakah mungkin lebih parah atau lebih baik? Ya kita nggak tahu karena kita nggak pernah mengujinya. Cuma tetap kalau misal apakah kita mau bertaruh dengan masalah ini? Kan enggak. Apalagi cuaca ekstrem bertambah prevalensinya, antara cuaca stabil berkurang. Sekarang Januari di Serpong, Tangerang Selatan itu cuacanya masih nggak menentu. Hujan juga jarang. Tapi pas bulan suhunya hujan udah kayak pantau. Perubahan musim juga udah nggak tentu lagi. Contoh lainnya, kondisi ekstrim itu kayak gimana ya? Banjir lebih frekuen, terus kekeringannya sendiri lebih ganas, badai lebih sering, banjir bandang, gelombang panas, kebakaran hutan itu makin intens. Kayak misalkan beberapa jenis tornado yang yang tahun-tahun lalu itu menghantam Amerika Serikat, ya mungkin itu bukan disebabkan oleh pemanasan global per se, tapi apakah itu diperparah oleh pemanasan global dan perubahan iklim? Ya. Jadi kalau misalkan nggak terjadi pemanasan global, kondisinya mungkin nggak akan separah itu kekuatan badainya. Tapi karena terjadi pemanasan global, temperatur udara naik volatilitas udara meningkat, badainya jadi lebih kuat, dampaknya juga lebih besar. Iya, sekarang kondisinya kita memang kuat, masih lumayan kuat. Nah, gimana nanti kalau misalkan kondisinya lebih parah lagi? Apakah kita siap? Sekarang mungkin orang-orang sana, kita kan masih punya benteng yang kuat nih. Kita buktinya dengan membangun sistem pertahanan perlindungan segala rupa ini, jumlah kematian dari bencana alam ini makin lama makin berkurang, bukan makin bertambah. Lalu apa pentingnya kita peduli pemanasan global? Yaitu kondisi saat ini. Pertanyaannya, apakah bisa dijamin kondisi masa depan akan sama juga seperti sekarang? Siapa yang bisa jamin masa depan kondisi badai atau tornado itu nggak akan lebih intens dari sekarang, sehingga apa yang sudah dibangun saat ini nggak akan tetap kokoh di masa depan? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, kenapa? Nah, energi fosil kalau kita lihat dari dampak perubahan iklim itu jelas sumbernya dari sana. Kenapa? Kita lihat emisi CO2-nya dari energi fosil. Kita lihat paling kanan ini batu bara sama 120. Jadi gini, membacanya gini. Jadi tiap kali Anda mengonsumsi listrik 1 kWh yang semuanya berasal dari batu bara, kita sama saja melepaskan 820 gram CO2 ke atmosfer, baik secara langsung maupun nggak langsung gitu. Jadi hampir 1 kilo CO2 per kWh listrik yang kita konsumsi. Kalau pakai gas sekitar setengah kilo CO2 per kWh, dan lain sebagainya bisa dilihat. Jadi paling rendah ya jelas dan Bayu, tapi ini paling tinggi nih, paling tinggi. Biomasa aja yang dianggap renewable itu lumayan tinggi. Di sini nggak ada angka minyak, karena kalau memang nggak ada angka minyak, tapi kalau misalnya minyak itu sekitar 700 gram CO2 per kWh. Jadi hampir mendekati itu batu bara. Kotor, iya, betul. Memang sangat luar biasa polutif. Dan CO2 inilah yang menjadi sumber pemanasan global. Energi fosil kalau dibakar menghasilkan CO2 di atmosfer menjadi efek rumah kaca yang akhirnya menyebabkan pemanasan global. Semakin banyak CO2 yang dihasilkan oleh bahan bakar, oleh energi fosil, semakin buruklah efek pemanasan global yang dihasilkan. Dan sehingga kalau dari sini batu bara adalah offender paling buruk. Dia hampir 1 kilo. Nah, coba kita lagi, nggak ada usaha serius untuk mitigasi dampak iklim dari energi fosil. Nggak ada di dunia ini. Bisa kita lihat juga ini ada beberapa proyek ya yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya penalti dampak lingkungan. Jadi kayak lebih ke arah carbon tax gitu. Jadi tiap kali ada untuk sekian ton CO2 yang dilepaskan atmosfer, disuruh bayar segini.
pajaknya segini. Tapi kalau misalnya kita lihat itu cuma gimmick. Kenapa? Penalti dampak lingkungan kayak gitu itu bikin, atau pajak karbon itu bikin harga energi jadi lebih mahal. Dan energi lebih mahal artinya pertumbuhan ekonomi terhambat. Ada istilah yang namanya the iron law of climate. Jadi hukum besi terkait iklim. Apa? Jadi ketika kebutuhan untuk mereduksi emisi karbon sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim dibenturkan dengan masalah pertumbuhan ekonomi, yang menang adalah pertumbuhan ekonomi. Ini masa bodoh dengan perubahan iklim, yang penting ekonominya naik terus gitu. Dan itu udah lumrah di berbagai negara, makanya banyak yang ogah untuk menurunkan emisi karbonnya, karena itu bertentangan dengan keinginan mereka meningkatkan standar ekonomi gitu. Makanya, dan kalau dilihat juga angka-angka yang diberikan ke mana, sebagai pajak karbon ya, atau penalti dampak lingkungan itu nggak cukup besar untuk mengompensasi CO2 yang telah dilepaskan ke atmosfer. Nggak cukup besar. Jadi kalau misalnya itu kayak cuma ya seenggaknya kita ya mendedah. Jadi seolah-olah kayak udah melakukan sesuatu padahal enggak. Padahal cuma gimmick aja lah sebenarnya. Kalau istilah orang zaman sekarang. Jadi dengan kata lain apa? Keberlanjutan hidup manusia dan kesehatan lingkungan dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati hanya oleh segelintir manusia kaya. Karena itu juga kata biar dari kapitalisme. Namanya kapitalisme itu cuma menganggap problem ekonomi adalah produksi atau produksi pertumbuhan ekonomi. Padahal masalahnya bukan itu, tapi atau masalah sebenarnya kan bukan itu, distribusi sebenarnya kan. Tapi bagi kapitalisme mereka cuma masalah pertumbuhan. Makanya namanya ketimbangan antara orang-orang kaya dan orang miskin atau kelas itu lumayan besar. Makanya namanya crazy rich. Ada crazy di Surabaya banyak crazy rich Surabayan yang mana pakai apa Lamborghini, ya, sekalipun ke katakanlah makan di warung soto gitu. Sementara di pinggir jalan masih ada yang jualan cilok. Ya kayak gitu. Saking tingginya gapnya itu biasanya. Karena sekali lagi, mereka cuma peduli masalah pertumbuhan ekonomi, bukan masalah distribusi ekonomi. Gitu. Ini juga masalah dari kapitalisme. Nah, tahun kemarin akhir tahun kemarin ada namanya itu Conference of Parties 26 yang sebenarnya mau diselenggarakan 2020, cuma ditunda karena COVID. Diselenggarakannya kali ini di Glasgow, Skotlandia. Dan itu kalau misalnya kita lihat hasil pertemuannya dan bagaimana pertemuan itu dijalankan, ini bisa dikatakan ya COP26 ini cuma jadi sirkus para politisi dan pengusaha yang berpura-pura menyelamati satu sama lain atas upaya omong kosong mereka dalam menyelamatkan iklim. Kenapa? Ya, contoh paling gampang lah, mereka datang ke Glasgow itu pakai apa? Pesawat jet. Pesawat jet itu paling boros bahan bakar dan paling tinggi emisinya dari kendaraan yang ada. Gimana ceritanya orang mau sosoknya menyelamatkan iklim, tapi kok malah itu yang digunakan pesawat jet privat yang justru sangat polutif. Lebih parah lagi ketika itu jadi Skotlandia kan memang banyak mengandalkan bioenergi angin. Cuma dilalah waktu itu anginnya lagi nggak bertiup. Artinya kan kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada listrik dong. Pertanyaannya di backup lewat mana? Batu bara yang itu jadi backupnya itu. Jadi luar biasa. Ini maksudnya apa? Ini mau ngomongin iklim tapi batu bara sendiri jadi backup gitu. Bahkan mesin misalnya baterai mobil Tesla yang sering dipakai untuk anterin bara itu diisinya listriknya pakai apa? Genset diesel. Di sirkus nggak tuh? Nah, berikutnya tuh COP26 itu secara khusus ya di akhir pertemuannya menyebut batu bara itu sebagai sumber energi yang harus dikurangi. Cuma masalahnya apa? Di menit-menit akhir istilah phase out yang artinya harus dihapus total diganti jadi phase down yang artinya dikurangi. Kenapa? Karena tekanan dari India dan Cina yang mana mereka konsumen terbesar batu bara gitu. Ini gue akhirnya dikurangi lah, agak melembek dikit. Maksudnya, jadi gue pikir-pikir loh, kok ini kelihatannya nggak serius. Maksudnya apa? Kayak badut gitu loh. Akhirnya yang membuat para penyelenggara COP26 ini. Sementara net zero emission yang ada beserta skenario yang direncanakan itu nggak lebih dari gimmick. Ini tadi saya baca publikasi baru dari Dr. James Hansen, itu climate scientist ex NASA, sekarang dia ngajar di Columbia.
Jadi James Hansen ini yang pertama membangun kesadaran akan perubahan iklim setelah pidatonya di Senat Amerika Serikat tahun 1988. Jadi dia dengan terang-terangan, dengan brutal mengatakan maksudnya target 1,5 derajat ini omong kosong. Menahan laju pemanasan di bawah 1,5 derajat pasca revolusi industri itu, sebelum revolusi industri itu benar-benar omong kosong, nggak bisa dengan skenario saat ini. IPCC, IPCC itu cuma kayak membohongi diri sendiri kalau misalnya menganggap 1,5 derajat itu bisa. Karena apa? Emission gap-nya terlalu tinggi. Itu WMO juga tahun 2021 kemarin kan rilis report yang mana ada emission gap. Emission gap itu selisih antara emisi yang harusnya dikurangi dengan realitasnya segimana. Nah, untuk kita menahan laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat, itu emission gap-nya itu 32 miliar ton CO2. Padahal kalau dipikir-pikir tahun 2020 saja itu dilepaskan 33 miliar ton CO2 ke atmosfer gitu. Nah, berarti tiap tahun harusnya cuma boleh 1 miliar ton CO2 per tahun. 1 miliar ton CO2 dong yang boleh dilepaskan ke atmosfer. Artinya apa? Gap-nya itu benar-benar tinggi. Makanya Dr. Hansen nggak percaya sama sekali tentang IPCC soal itu. 2 derajat maksimal paling bisa itu. Itu pun kalau serius. Yang mana sekarang dia nggak percaya. Saya juga nggak percaya. Kita bisa diskusikan nanti masalah gini. Nah, ini nih dari WMO, data dari WMO ini. Jadi kalau misalkan kita mau membatasi 2 derajat, itu ada gap itu 15 miliar ton CO2. Sementara kalau misalkan kita mau membatasi 1,5 derajat, harus ada gap-nya itu sekitar 32 miliar ton. Ya, tapi kan harus direduksi kira-kira ya sekitar 80-90% dari kondisi sekarang. Bisa kayak gitu pertanyaannya kalau 1,5 derajat. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, itu tentang climate change. Kita bahas berikutnya itu tentang polusi udara. Nah, kalau energi fosil kita ngerti lah, dia dibakar, dia sistemnya dibakar. Kenapa bisa dibakar? Karena energi fosil itu dari material organik, itu senyawa karbon yang ada pengotor di dalamnya. Nah, pembakaran energi fosil mau nggak mau itu akan melepaskan pengotor tersebut ke lingkungan, yang akhirnya apa? Jadi polusi. Dampak utama dari polusi udara ini kemana? Pada kesehatan manusia, utamanya. Sekalipun ya memang ada yang lain, kayak misalkan sulfur dioksida, ketika dia lepas ke atmosfer, dia menyebabkan hujan asam, misalkan korosi dan kerusakan tumbuhan segala rupa gitu. Tapi kalau misalnya ke manusia, ya lumayan juga. Kenapa? Contohnya ya batu bara limbahnya itu volumenya sangat besar, susah dikelola. Ya kalau misalkan cuma fly ash, bottom ash, mungkin dia punya nilai ekonomi. Tapi kalau misalnya yang lainnya gimana? Karena 1.000 megawatt PLTU batubara tiap tahun itu menghasilkan kurang lebih 130.000 ton abu. Apakah pasar fly ash, bottom ash sebesar itu? Alam saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal polutan lain, masih dihasilkan juga paling nggak 23.000 ton sulfur oxide dan nitrogen oxide. Lalu masih ada juga 3.500 ton partikulat mikro 10, jadi 10 mikrometer partikulatnya. 50 kg kadmium, 500 kg timbal, 7 kg berium, 680 kg arsenik, dan 800 gram merkuri. Yang mana semuanya adalah polutan, sifatnya toksik, beracun. Ini kalau lepas ke lingkungan ya udah nggak pikirin. Udah banyak dokumenter yang menunjukkan betapa tersiksanya masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU batubara. Bisa dicari sendiri kayak gimana dokumenternya. Kenapa ya? Karena mereka sehari-hari menghirup polutan yang dari PLTU batubara itu, yang banyak biasanya logam berat dan beracun. Ini kita lihat 3 nih emisinya dari berbagai jenis energi. Kita bisa coba cek yang paling kanan, yang tengah dan kanan. Itu emisi dari nitrogen oxide dan sulfur oxide. Kita lihat di coal, oil, gas. Ini 3 yang terbesar. Kalau lihat dari angkanya, ini batu bara, minyak, dan gas alam, itu masalah nitrogen oxide itu paling besar dibandingkan moda energi lain, katakanlah nuklir atau geothermal. Ya, geothermal agak besar karena biar bagaimanapun dia kan
dari panas bumi pasti ada, kadang-kadang ada partikulat. Tapi dibandingkan dengan batu bara, minyak bumi dan gas alam, emisinya itu jauh lebih rendah dan lebih tinggi itu energi fosil. Maksudnya sulfur oxide yang sangat-sangat toksik itu juga besar sekali di batu bara, minyak dan gas. Meskipun mungkin gas nggak sebesar biomasa ya, tapi biomasa sendiri kan ya kayaknya karakteristik mirip batu bara. Jadi memang paling masalah emisi nitrogen oxide dan sulfur oxide energi fosil itu paling tinggi. Lalu kita lihat juga dari data lain, ini yang di Indonesia. Kita lihat dari di PLTU batu bara, PLTU minyak, PLTU gas. Mungkin untuk yang gas mungkin sulfur oxide-nya bisa diabaikan. Cuma kalau kita lihat dari nitrous oxide itu lumayan tinggi dan partikulat mikronya juga untuk batu bara dan minyak itu besar, paling besar. Ya, diesel juga banyak sih di luar Jawa, khususnya pakai diesel kan partikulat mikro juga lumayan besar. Nah, ini ada data penelitian dari Cina. Penelitian di Cina. Jadi pada dasarnya apa ya istilahnya? Kenaikan volume partikulat mikro per kubik meter itu di volume per kubik meter volume udara itu meningkatkan level kematian di 652 kota yang diteliti di Cina gitu. Jadi memang semakin besar kondisi partikulat mikro yang disebabkan oleh batu bara dan utamanya minyak bumi, makin besar tingkat kematian prematur yang disebabkan. Dan ini penting khususnya di Cina yang memang dia sangat banyak produksi konsumsi batu baranya, pembakaran batu baranya. Tapi juga penting untuk negara-negara yang masih menggunakan batu bara kayak misalkan Indonesia gitu. Tapi bisa lihat juga nih kalau misalkan kalau emisi batu bara kalau kondisinya naik terus konsumsi energinya itu paling enggak di tahun 2030 ada sekitar 30.000 kematian tambahan kematian prematur tiap tahun di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit pernapasan dari emisi batu bara gitu. Nah, juga dari data tahun 2017 ya. Jadi ada lebih parah lagi mungkin ini ya. Jadi kita lihat di Indonesia yang di baris keempat ini. Itu paling nggak ada 78,6 ribu kematian yang bisa disebabkan yang diatribusikan sebagai efek dari pembakaran energi fosil, dan ini lebih tinggi dari penelitian sebelumnya ini. Tinggi lagi. Yang paling tinggi di mana? Ya di Cina dan India, karena mereka yang paling banyak menggunakan batu bara energi fosilnya gitu. Indonesia di sini peringkat 7. Makanya cuma tetap lumayan besar juga kan. Jadi ada sekitar 50 kematian per 100.000 orang sebagai energi dari efek dari pembakaran energi fosil gitu. Ini juga istilahnya penelitian lain tahun 2007 dari Oxford saya lupa. Nah, efek dari kematian yang disebabkan oleh istilahnya polusi udara dari energi fosil. Lignat itu dia batu bara, cuma paling buruk kualitasnya, paling kotor. Nah ini kira-kira palingnya ada 32,6 kematian per terawatt jam. Indonesia 24,5. Gas 4,8, minyak 18,8 kematian per terawatt jam energi. Karena ya sakit yang serius juga kurang lebih segitu, ada sekitar ratusan per terawatt jam energi. Sangat tinggi dibandingkan dengan katakanlah nuklir. Yang paling ya nggak ada 1 orang per terawatt jam energi. Nah, jadi partikulat mikro dari pembakaran energi fosil, ini penelitian baru nih tahun 2021, kalau salah ingat. Ini menyebabkan setidak-tidaknya 8,7 juta kematian prematur di seluruh dunia. Dan ini masuknya PM2,5, partikulat mikro 2,5 mikrometer, yang lebih kecil lagi dari PM10 dan lebih berbahaya.
Jadi sekitar 8,7 juta kematian di seluruh dunia. Climate change aja saat ini belum sampai segitu deh dampaknya loh. Efek dari climate change belum ada menyebabkan 8,7 juta kematian prematur. Ini dari polusi udara. Ya mungkin ke depannya climate change bisa segini. Cuma ini lebih parah kondisinya saat ini daripada climate change. Polusi, dari pembakaran energi fosil. Yang berikutnya apa? Pengasaman lautan. Maksudnya gitu. Kenapa pengasaman lautan maksudnya gimana? Jadi gini, siklus karbon dunia itu paling nggak gini. Sekitar sepertiga CO2 yang dilepaskan ke atmosfer ya, baik dari pembakaran energi fosil itu nggak semuanya di atmosfer, dia sebagian bakal masuk ke laut. Ya sekitar sepertiga itu 30%. Nah, kalau misalkan artinya apa? Akan ada terlalu banyak tambahan CO2 yang masuk ke dalam laut. Kalau misalkan CO2-nya bertambah, itu akan melewati sekian banyak reaksi kimia sehingga pada akhirnya menghasilkan ion-ion hidrogen yang bersifat asam. Artinya apa? Kalau misalnya tambah asam, ya berarti kan pH laut turun. pH laut turun. Nah, selama 200 tahun terakhir, pH laut itu turun kira-kira 0,1. Ya mungkin kasarnya nggak besar ya, tapi kalau skalanya pH itu kan logaritmik. Artinya kalau turun 0,1, itu samanya kenaikan keasaman lautan sebesar 30%. Jadi air laut saat ini 30% lebih asam daripada air laut 200 tahun yang lalu. Efeknya apa? Nah ini kira-kira, ini kalau misalnya ini sebagai contoh, ini kalau kondisi CO2 di atmosfer kira-kira segini, ini terumbu karang ya contoh efeknya. Terumbu karangnya masih normal. Nah kalau misalnya udah naik ke di atas 400 sampai 500, kenaikan kan 2 derajat Celcius. Kondisinya kira-kira gini, dia akan mengalami bleaching, si coral reef-nya, terumbu karang, dia akan mengalami pemutihan. Nah kondisi pemutihan ini artinya bentar lagi dia mati. Kalau dia mati, kondisi ekosistem laut dia terancam. Nah, kalau di atas 540 miliar CO2-nya di kondisi yang paling kanan ini, ya udah mati semuanya. Terumbu karang pada mati, ya berarti ekosistem laut terancam. Pertemuan lautan jadi lebih asam sehingga populasi fitoplankton dan kemudian populasi ikan sehingga produksi oksigen. Ya, jadi memang apa istilahnya ya, di laut kan nggak ada oksigen ya, jadi organisme laut itu fitoplankton itu yang memproduksi oksigen untuk konsumsi biota laut. Nah kalau misalkan produksi oksigen berkurang, artinya biota laut juga banyak yang makin kekurangan oksigen, nggak bisa berkembang biak, akhirnya jadi dead zone, zona mati, nggak ada yang bisa hidup di sana. Kalau zona makin banyak, berarti kan makin terancam kondisi lautan. Artinya lalu kemudian bleaching terumbu karang jelas, jadi makin mengalami pengapuran sehingga akhirnya lama-lama mati. Karena banyak spesies laut tinggal di terumbu karang, ya. Artinya terjadi kemunahan. Paling nggak 8 area terumbu karang terbesar ya, di Samudra Pasifik tropik timur, ada di Laut Karibia, Laut Merah, terus Laut Persia, ada di Afrika Timur, Samudra India Timur, segitiga koral yang di sekitar Pasifik itu, Australia kan banyak itu karang, dan Polinesia itu yang sekitaran daerah pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik. Itu hanya akan mempertahankan 4-15% pada skenario atas dan 30-50% pada skenario bawah terumbu karang pada level sekarang. Jadi akan berkurang sampai palingnya tinggal 4%-nya. Paling parah itu. Banyak, artinya hampir semuanya musnah. Nah, artinya terumbu karang nanti pundahan sebagian spesies laut, itu jelas. Nah, dengan kalau kondisinya saat ini akan berlanjut terus, apa istilahnya, pH permukaan air itu bisa turun sampai jadi 7,8. Yang mana itu terjadi terakhir kali pH laut serendah itu, air laut serendah itu terjadi sekitar 14 sampai 17 juta tahun yang lalu di era itu Miocene, yang mana pada saat itu temperatur permukaan bumi itu beberapa derajat lebih panas dari sekarang, itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat itu terjadi kejadian kepunahan massal. Jadi bumi ini sudah mengalami beberapa kali era kepunahan massal, mulai dari era dinosaurus sampai era lain, the Ice Age, gitu. Nah, kalau misalkan kemudian itu terjadi lagi di masa kita sekarang,
Gimana kalau misalkan spesies-spesies penting untuk kehidupan manusia lah yang punah? Udah beres, kehidupan manusia nggak akan sustainable. Nah, jadi paling tidak itu tiga masalah besar dari dalam sektor energi terhadap lingkungan dan peradaban kapitalisme. Apakah itu masalah teknis saja? Enggak. Kerusakan lingkungan itu masalah ideologis. Kenapa? Karena kita ingat lagi di awal pembakaran energi fosil itu merupakan tonggak peradaban industri bagi kapitalisme. Dan kenapa dipilih? Ya sekali lagi karena padat energi, melimpah, dan harganya relatif murah. Gitu. Yang mana? Dan yang parahnya lagi, industri saat ini dibangun berdasarkan paradigma energi fosil, baik itu pembangkit listrik, transportasi, pengolahan baja, dan industri-industri berat lainnya gitu. Itu paradigmanya dari energi fosil basisnya. Dia belum bisa bergeser. Nah, menggerakkan energi fosil ini patut diakui kita menghasilkan listrik dan kalor yang udah sukses menggerakkan industri sehingga meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Itu suatu hal yang harus kita akui karena kalau dibandingkan dengan katakanlah abad era abad pertengahan, mungkin harapan hidup pada saat itu sekitar 40-50 tahun. Sekarang udah berapa? Lebih dari 60 tahun. Dulu masalah penyakit udah kena wabah sedikit udah hilang satu kota. Sekarang bisa lebih dikendalikan. Pengobatan juga lebih canggih, kehidupan manusia lebih didukung. Itu patut kita akui. Cuma masalahnya itu semua datang dengan kekurangan atau efek negatif yang gak ringan. Yang artinya, kenapa? Sekali lagi, the era of climate, kalau yang penting adalah pertumbuhan ekonomi. Sehingga dampak lingkungan dari climate change itu nomor sekian, yang penting ekonomi dulu tumbuh. Masalah itu ya silakan itu pikiran generasi berikutnya, bukan pikiran mereka lagi, bukan kondisi sekarang. Itu yang masalah kedua itu adalah mindless consumerism. Jadi ya konsumerisme tanpa nggak pakai mikir gitu. Kayak gitu kendaraan bermotor maupun produk industri level 4 kayak ponsel atau gawai atau yang mungkin dalam berbagai jenis software teknologi gitu jasa sekarang gitu. Sekarang kan pada edik banget dengan internet gitu ya. Itu produk industri level 4 dan itu jangan kira nggak pakai listrik, listriknya besar sekali. Dan listrik saat ini mayoritas energi fosil. Artinya semakin banyak itu ya semakin banyak konsumsi listrik ya semakin banyak energi fosil dibakar dan semakin parah lah climate change. Nah, itu konsumsinya super boros. Jadi kalau untuk listrik ya di Amerika Serikat itu paling nggak sekitar 12.000 kWh per kapita. Jadi satu orang rata-rata menghabiskan 12.000 kWh per tahun. Kanada ada Skandinavia yang memang dingin utara kan. Jadi bisa 14.000 kWh per kapita. Eropa Barat sekitar 5.000 sampai 7.000 kWh per kapita. Ini baru listrik. Kalau Indonesia paling baru sekitar 1.000 kWh per kapita. Masih sekitar 20%-nya Eropa Barat. Dan itu belum termasuk energi untuk transportasi, industri, pemanasan ruang, dan lain sebagainya. Mungkin kalau totalnya sekitar kalau di Amerika Serikat sekitar 6.000 kWh per kapita, sementara kalau di negara-negara Skandinavia mungkin sekitar 100.000 atas. Di Indonesia berapa? Paling sekitar 7.000 kWh per kapita totalnya energinya. Banyak enggak? Masih sekitar 10, nggak nyampe 10% Amerika Serikat. Itu. Jadi kapitalisme itu bisa dikatakan memang sumber dari bencana lingkungan saat ini, kerusakan ini. Nah, gitu permasalahan global, perubahan iklim, polusi udara, sampai pengasaman lautan. Masalahnya apa? Kerusakan lingkungan ini nggak cuma ngincar negara kapitalis berarti itu yang saat ini masih dunia, enggak. Seluruh dunia kena, apalagi perubahan iklim. Karena iklim itu sekitar di atmosfer yang sama. Kita tinggal dalam satu bumi yang sama, di atmosfer yang sama. Perubahan iklim efeknya ke ya aspek iklim yang termasuk di atmosfer di bawahnya atmosfer ini ya iyalah semuanya kena. Gak cuma negara kapitalis, cuma negara kapitalis itu karena mereka punya lebih banyak duit, negara-negara kaya, akhirnya mereka bisa membuat benteng-benteng perlindungan yang bisa membuat mereka sedikit lebih terlindungi. Tapi bagaimana dengan negara miskin? Mereka yang paling terdampak. Gitu. Jadi masalah terus apakah dari kapitalisme sendiri bisa menghasilkan solusi? Ya enggak. Ya enggak. Kalau kata Einstein itu ya satu masalah itu nggak bisa ditemukan jawabannya dengan level berpikir yang sama dengan masalah itu dibuat, gitu loh. Ya memang kalau misalkan masalahnya berasal dari kapitalisme, apakah dalam kapitalisme sendiri bisa menjadi solusinya? Jawabannya enggak. Karena mereka lah yang masalahnya. Justru dari doktrin prinsip dari kapitalisme itulah yang jadi biang masalah. Ini nggak mungkin bisa mengatasi. Makanya Allah sudah memperingatkan di Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dallazi amalu la'allahum yarji'un. Dan nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dan Allah menghendaki supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke surat Rum ayat 31. Jelas, kerusakan itu ya tangan manusia akibat bima kasabat aydin nas, tangan manusia sendiri. Dan peradaban berat sendiri mereka selalu berusaha menjadi pahlawan, padahal sebenarnya enggak. Nih, kayak sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sungguhnya kami justru orang yang berbuat kebaikan. Maka ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Jadi mereka berlagak sudah memperbaiki kehidupan bumi, taraf kesejahteraan, kesehatan, segala rupa. Mereka merangkak menjadi pahlawan. Mereka pahlawan memperbaiki bumi. Padahal mereka lah juga yang membuat kerusakan di bumi ini. Nah, itulah kapitalisme. Nah, kalau dalam Islam seperti apa? Nah, ini kita mesti sedikit menengok tentang bagaimana Islam memperhatikan hubungan. Jadi Islam memperlakukan hubungan manusia dengan alam itu sebagai saling melengkapi satu sama lain. Jadi nggak ada yang saling menegasikan. Islam bukan nggak bisa mengkompromikan antara alam, kebutuhan manusia, enggak. Justru Allah sudah menentukan alam semesta itu untuk keperluan manusia. Jadi saling melengkapi gitu loh. Memang alam ini ditentukan untuk keperluan manusia. Cuma dalam pengelolaannya Islam juga melarang untuk menyebabkan kerusakan baik material maupun imaterial. Baik bisa diukur maupun yang baik itu tangible maupun intangible, nggak boleh. Sementara alam semesta sendiri ya aslinya sudah diciptakan keadaan setimbang ya. Jadi Allah sudah menciptakan qadarnya pada alam semesta ini. Nah, ditetapkan sunatullahnya seperti apa, nah, manusia memanfaatkannya. Nah, kalau misalkan terjadi ketidaksetimbangan, artinya ada yang nggak beres. Ya, dan penyebabnya siapa? Ya manusia, karena Allah menentukan alam semesta ini untuk manusia, sehingga manusia lah yang menggunakannya. Kalau hewan ya nggak mungkin, hewan nggak punya akal. Manusia yang pasti bikin masalah. Prinsip lainnya, dan terakhir prinsip lainnya adalah larangan untuk membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Itu yang menjadi kuncinya. Nggak boleh menyebabkan kerusakan, nggak boleh membahayakan. Gitu loh. Boleh mengeksploitasi, tapi nggak boleh merusak, dan nggak boleh membahayakan. Dan nggak boleh menyebabkan ketidaksetimbangan. Gitu. Bagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, kayaknya ada slide yang kepotong ya. Gitu. Ya. Kayaknya slide yang potong tapi nggak apa-apa. Yang jelas gini, ada hadis yang itu tentang pengelolaan sumber energi, yang mana intinya adalah kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal. Al-muslimun syuruka'u fi salasin. Itu apa? Air, api, dan padang gembalaan. Nah, api di sini maksudnya apa? Ya bukan literally api biasa, tapi api itu maksudnya sumber energi, sumber panas. Maksudnya apa ya? Berarti kayak batu bara, migas, yaitu uranium, thorium, panas bumi dan sebagainya. Itu apa ya? Berserikat. Maksud ketika dikatakan syuroka, artinya itu kepemilikan bersama, atau kalau istilah fikihnya adalah milkiyah ammah, kepemilikan umum. Kalau suatu menjadi kepemilikan umum, artinya itu nggak boleh dikuasai oleh individu tertentu sehingga menghalangi individu lain untuk memanfaatkannya. Apakah boleh diambil individu? Boleh, cuma nggak boleh menghalangi orang lain untuk mendapatkannya. Sekarang kan kondisinya nggak gitu. Kayak misalkan tambang batu bara dibuka, ya itu jadi milik perusahaan itu sendiri. Orang menambang di ngambil di sekitarnya aja dia nggak bakalan dihukum pidana. Ini masalah, padahal batu bara itu bukan milik swasta kalau secara syar'i. Itu milik umat. Kurang mengambilnya. Cuma memang ada beberapa sumber daya yang nggak mungkin dikelola sendiri oleh masyarakat, kayak misalkan yaitu batu bara, migas, segala rupa. Nah, di sanalah negara harusnya hadir untuk menjadi wakil umat dalam mengelolanya. Hasilnya ya balik lagi ke umat, kan mereka yang punya. Gitu. Nah, sumber daya yang berlimpah, yang berlimpah luas banyak sekali itu haram dimiliki individu. Ini ada hadis dari Abu Dawud dari Ibnu Mutawakil dan bin Abdul Madan dari Abiyad bin Hamal. Nah, jadi ceritanya Abiyad bin Hamal itu mendatangi Rasul dan minta agar Rasul memberikan tambang garam katanya. Rasul kan dikasih tambang garam ke Abiyad.
Nah setelah Abiad pergi, nah kemudian ada itu sahabat dari warung itu yang berkata, yang nanya, tahukah Anda, apakah yang Anda berikan padanya? Sesungguhnya Anda memberikan padanya sesuatu yang seperti air mengalir. Nah, ketika ada istilah seperti air mengalir, itu maksudnya ungkapan bahwasanya jumlahnya itu banyak, banyak mengalir terus gitu loh. Air mengalir kan mengalir terus gitu. Jumlahnya banyak sekali, melimpah. Maka setelah mendengar itu, Rasul mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari Abiad. Padahal sampai Rasul itu menarik kembali ucapan beliau, padahal menarik pernah diungkapkan juga bahwasanya kayak apa ya sebenarnya menarik ucapan sendiri itu kan kayak berkata anjing menjilat ludahnya gitu. Tapi kalau misalkan itu sampai ditarik, itu artinya udah jadi korinah atau indikasi jelas bahwasanya sumber daya yang sifatnya melimpah itu haram dimiliki individu. Karena alasannya sekali lagi jelas. Kalau saya dimiliki individu, ya berarti orang lain akan terhalang dari mendapatkannya, gitu loh. Karena kan bukan milik dia juga, ini milik bersama. Gitu. Ketika ada hadis lain dari riwayat Ahmad, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah berorong, Allah dirorong." Nggak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Maksudnya apa? Pemanfaatan energi nggak boleh menyebabkan hal-hal yang membahayakan, doror dalam istilah fikih. Itu maksudnya bahaya yang bisa menyebabkan kondisi cacat sampai kematian intinya sih ya. Pertanyaannya adalah doror yang dari sektor energi seperti apa? Polusi udara itu jelas 8,7 juta orang mati prematur tiap tahun. Perubahan iklim jelas itu bakal bikin social unrest, chaos, berupa gitu. Gelombang panas itu menyebabkan apa istilahnya banyak kematian. Terus tenggelamnya itu apa? Tenggelamnya kota dan apa kepunahan spesies. Lalu tornado yang semakin kuat sehingga menyebabkan kerusakan lebih besar itu sudah merupakan doror. Pencemaran lingkungan juga jelas itu doror. Kerusakan ekologis, banyak spesies punah, ekologi lenyap. Itu doror. Jadi jelas doror. Yang bukan doror itu adalah yang kalau misalkan nggak nyoblos di pemilu berarti kandidat tertentu bakalan menang. Nah, itu bukan doror. Itu nggak masuk kategori doror. Yang masuk doror adalah benar-benar menyebabkan kematian dan pemanfaatan energi fosil saat ini jelas menyebabkan doror yang tidak bisa diabaikan. Gitu. Nah, ini kriteria nggak boror, nggak boleh menyebabkan bahaya yang membuat penggunaan SDA fosil dalam pembangkitan energi itu nggak layak dalam Islam, itu nggak layak. Kenapa? Yang pertama, butuh berlapis-lapis sistem proteksi untuk mencegah pelepasan polutan berbahaya dan emisi gas rumah kaca ke atmosfer yang bikin akhirnya apa? Energi finalnya jadi mahal. Ini saya pernah hitung itu. Kalau misalkan batu bara ini kita benar-benar perhitungkan gimana untuk emisinya, untuk menanggulangi emisinya, dampak lingkungannya. Ini biaya pokok produksi dari listrik batu bara. Kalau sekarang kan kira-kira Rp700. Ini bisa naik jadi kira-kira di atas Rp2.400 per kWh. Sekarang listrik non subsidi aja Rp1.440 per kWh. Artinya 1.000 kali lipat. Mau bayar segitu kan enggak? Ini jadi mahal kan. Kalau secara cara itu masih wajib diperhitungkan. Nah, akhirnya apa? Energi final mahal mengharuskan subsidi ya, agar bisa terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ya harus subsidi akhirnya. Padahal kalau misalnya ngelolanya benar nih ya, ini energi harusnya bisa murah tanpa subsidi. Nah, di sinilah kalau misalkan kita bicara tentang solusi teknis, ya dari kajian-kajian tentang dalil syara tersebut, ya kan memang syara itu biasanya memberikan petunjuk tentang penyelesaian masalah secara fundamental, secara filosofis. Coba dari sana juga kita bisa cari solusi teknisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Nah, pada titik ini berarti nuklir adalah tempat yang layak. Ketika dikelola dengan benar bisa menghasilkan energi jauh lebih terjangkau daripada energi fosil. Karena apa? Dampak lingkungan paling rendah dan nggak sensitif perubahan bahan bakar, sehingga energi nuklir memang paling bersih itu bisa memenuhi kebutuhan energi secara terjangkau tanpa harus mengorbankan lingkungan. Karena biar bagaimanapun Islam itu nggak anti kemajuan. Jadi nggak ada ceritanya kalau misalkan tahu-tahu ada penerapan Islam, kemudian tahu-tahu apa kita balik lagi ke zaman pertengahan atau mungkin pengamatan material dihapuskan ganti dengan pengamatan akhir zaman, nggak ada kayak gitu. Islam itu nggak ada kemajuan. Islam itu mengontrol bagaimana. Islam itu mengatur tentang halal haram satu benda dan ahkamul khamsah atau hukum yang 5 dari suatu perbuatan. Itu.
Ini nggak pernah Islam nyuruh untuk balik ke Timur Tengah. Artinya, sementara kalau misalnya kita pikirkan, kalau bisa pikirkan aja deh, kalau kondisi masyarakat sekarang yang sangat haus energi kemudian dibalikin ke zaman pertengahan yang cuma sedikit sekali konsumsi energinya, itu apa nggak jadi genosida? Karena peradaban kita itu ditopang energi, dan tanpa energi yang cukup, umat manusia akan punah setengahnya, lebih dari setengahnya. Karena mungkin peradaban Islam kayak gitu, karena Islam itu rahmatan lil alamin, gak cuma untuk manusia, tapi untuk alam semesta dan kehidupan. Gitu. Jadi karena nggak anti kemajuan, ada butuh solusi. Apa? Kalau misalkan Islam melarang untuk menggunakan menyimpan dorong dari pemanfaatan energi fosil, ya berarti energi fosil harus diganti. Kan? Alternatifnya apa? Kalau nggak terbarukan, nuklir. Terbarukan, dia kayak andal. Tinggal memenuhi konsep andalan. Dan sekarang, kalau lihat dari data sekarang juga nggak terlalu meyakinkan lah. Maksudnya. Kayak contohnya Jerman aja yang katanya apa 40% energi terbarukan lebih, itu emisi listriknya itu kira-kira 5-6 kali Prancis yang dari dulu pakai nuklir dan nggak ngeluarin 500 miliar dolar untuk program transisi energi. Ya. Jadi ya kalau lihat ya nuklir paling efektif ya itu aja. Jadi ikhtisaran dari solusi Islam terhadap masalah lingkungan dari kapitalisme ini adalah yang pertama, Islam mengharamkan kepemilikan SDA energi oleh swasta. Jadi negara sebagai wakil umat mengambil alih pengelolaan dan mengembalikannya ke umat. Yang kedua, Islam mengharamkan pemanfaatan SDA energi yang dapat menyebabkan bahaya. Oleh karena itu, negara menghapuskan pemanfaatan energi fosil dan menggantinya energi bersih. Ketiga, penerapan sistem ekonomi Islam akan menyediakan platform untuk tersedianya energi yang bersih dan terjangkau bagi masyarakat tanpa perlu menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini memang harus ada kerjasama yang baik antara solusi Islam secara fundamental teknologinya dengan dari sistem ekonominya. Kalau ekonomi Islam ini jalan, ini perubahan transisi energi ke yang bersih ini akan sangat jauh lebih mudah daripada yang kelihatannya. Dan berkata apa ya? Pada akhirnya dengan pergantian sistem energi ini, bencana iklim dari sistem energi bisa dihentikan. Kurang lebih itu saja yang saya sampaikan, mungkin agak terlalu panjang, mohon maaf. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Andika Dwi Jayanto yang telah memberikan materinya ya, menyampaikan materinya. Insya Allah setelah ini kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Saya sampaikan ulang untuk teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silahkan disampaikan di kolom chat ya, melalui Zoom, atau tadi ada yang menanyakan terkait dengan link YouTube, sudah disampaikan juga di chat. Andai kata ada yang juga ingin menyampaikan via YouTube, juga dipersilahkan. Kita ada waktu sekitar tadi kita mulai 20.10 ya, jadi mungkin ada tambahan sekitar 10 menit dari waktu yang biasanya. Kalau di poster itu jam 21.30 kita harusnya sudah selesai, jadi mungkin nanti sekitar jam 21.40 ya. Jadi mungkin ada sekitar waktu 25 menit lagi untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, ini saya pribadi sebenarnya ada banyak pertanyaan nih, Mas Andika. Jadi kalau dari saya pribadi ada 3 sebenarnya. Tapi mungkin saya coba gas tipis-tipis dulu aja ya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan pembuka dari saya. Tapi kalau dari yang lain ada dari peserta ada pertanyaan, mungkin bisa saya dahulukan. Ini sebagaimana ini ada dari Mas Bambang Sardi. Ada pertanyaan, bagaimana konsep dan manajemen peralihan PLTU batubara ke PLT lain ya, nuklir, untuk kondisi Indonesia saat ini supaya bisa sampai PLT zero batubara, dan apakah memang harus zero? Nah, ini mungkin tambahan dari sayanya. Oke, langsung mau dijawab Mas Andika, mangga. Oke. Syukran pertanyaannya untuk Pak Bambang. Ini siapa yang tanya-tanya? Pak Bambang ya. Oke. Ini kalau misalnya kondisi Indonesia saat ini gimana ya? Kalau dalam kondisi ideologi kapitalistik seperti sekarang, memang jawabannya adalah mustahil. Karena kalau kita lihat juga dari SDM ya, data SDM, saya nggak tahu apakah ada dokumennya secara resmi atau belum.
tetapi mereka udah bikin namanya PLTN itu baru masuk sekitar tahun 2041, dan mana yang mana kemudian baurannya nanti di tahun 2060 kalau nggak salah itu cuma sekitar 33 gigawatt. Apakah itu termasuk besar? Untuk saat ini besar, tetapi pada saat 2000 tapi pada tahun 2060 kira-kira pembangkit listrik itu sekitar 430 gigawatt. Artinya apa? Ini nggak ada 10% dari bauran energi total. Jadi PLTN ini nggak terlalu besar gitu baurannya dalam apa istilahnya dalam bauran energi dalam roadmap-nya ESDM. Apakah itu realistis? Ya, kalau dari PLTN-nya sih saya kira realistis. Cuma maksudnya sistem energi non PLTN-nya nggak realistis. Karena kayaknya mayoritas mereka kan bergantung pada geothermal dan surya. Masalahnya apa? Panel surya ini kalau misalkan kita istilahnya ya, panel surya kalau misalkan diintegrasikan ke jaringan listrik, itu dia cuma maksimal itu sesuai dengan faktor kapasitas. Kalau di Indonesia kan kita maksimal sekitar 19%. Jadi bauran energi dari panel surya itu maksimal itu 19%, nggak bisa lebih. Kenapa? Kalau lebih dari itu, yang pertama dia nilai keekonomiannya turun drastis. Yang kedua dia nyusahin operasional apa ya jaringan listrik. Kenapa? Karena antara demand dengan supply nggak seimbang. Jadi bikin ketidakseimbangan demand supply itu lebih besar gapnya. Itu yang nggak disorot oleh SDM. Ini jadi masalah. Kalau misalkan kondisi sekarang mau mayoritas PLTN seperti apa? Ya Allah malam sih nggak tahu karena emang Indonesia ini nggak didesain supaya mereka bisa membangun PLTN sehingga menjadi mayoritas bauran energinya. Bahkan saya kira banyak yang dari tinggi di pemerintahan dan mungkin di legislatif yang nggak tahu bahwasanya namanya PLTN itu bisa menerapkan sistem namanya kogenerasi atau pembangkitan energi non nuklir. Jadi pembangkitan energi non listrik. Jadi nggak cuma listrik sebenarnya PLTN bisa, tapi juga untuk produksi lain dan mereka nggak ngerti masalah itu kemungkinan besar. Yang ini mungkin mereka nganggap perspektifnya nuklir itu PLTN doang. Nah, ini jadi masalah lagi. Apakah dalam kondisi Indonesia sekarang bisa kayak gitu untuk net zero dengan nuklir sebagai bauran utama? Saya kira nggak ada jalan yang memungkinkan saat itu. Kalau misalkan diganti dengan sistem Islam ya bisa. Cuma kalau misalkan untuk kondisi sistem sekarang ini enggak. Saya kira nggak ada roadmap-nya. Kalau gimana kalau roadmap kalau ganti sistem? Ya gimana ya? Ibarat kata simpelnya adalah yang pertama kita kuasai teknologinya dulu. Kuasai teknologinya yang karena sekarang itu mau istilahnya dalam teknologinya itu udah generasi keempat. Kita kuasai utamanya generasi keempat. Generasi ketiga itu sekadar untuk transisi saja menuju generasi keempat. Dan yang generasi ketiga itu ya kita nggak usah repot-repot ngomongin, kita beli aja dari luar. Itu nggak masalah. Yang jelas, kalaupun kita beli, kita perlu ada transfer teknologi. Gitu ya. Misalnya kita kembangkan sendiri teknologinya. Apakah kita boleh kerjasama? Boleh, sama bukan dengan negara kafir lebih seperti Cina. Kalau dulu kan pernah ada kerjasama dari lembaga penelitian dalam negeri ini dengan Cina untuk kembangkan reaktor nuklir. Cuma tahun 2020 kemarin udah berhenti. Kalau saya jelas harusnya enggak. Cuma kalau misalkan secara realitanya ada waktu itu. Nah, kalau berikutnya setelah penguasaan itu ya sudah kita mulai penerapannya, kita kuasai mata rantai industrinya. Rantai industrinya dari hulu sampai hilir. Dari hulu artinya apa? Dari bahan bakarnya sampai ke hilirnya, ke penerapan itunya dan waste disposalnya. Itu kita kuasai semuanya. Sekarang kita nggak mulai dari nol. Alhamdulillah, kami dalam dirinya puluhan tahun, jadi bisa lah ya. Tinggal ini masalah di tengah-tengahnya ini, ya masalah pendesainannya, penguasaan teknologinya, mandiri reaktornya ini yang mungkin kita masih bisa meningkatkan lagi, gitu loh. Tapi kayak gitu. Yang penting adalah kita kalau dalam sistem yang berbeda dengan saat ini, sistem Islam, kita kuasai teknologinya,
kita kuasai mata rantai industrinya dari hulu sampai hilir, pakai sistem ekonomi Islam. Karena kalau kita nggak pakai sistem ekonomi Islam, nggak akan jalan program net zero itu. Kurang lebih gitu. Kalau misalkan pertanyaan saya, apakah net zero itu penting? Gimana ya? Kalau saya kira net zero ini cuma istilah gimmick dari IPCC dan pihak-pihak lain yang berkepentingan ya, untuk menutupi ketidakmampuan mereka menghentikan climate change. Jadi seolah-olah nggak apa-apa lah kita bisa mengemisikan, yang penting kemudian nanti si emisinya itu bisa ditarik lagi. Yang artinya itu sebenarnya net zero itu sejenis kompromi saja, kompromi antara usaha untuk mitigasi pemanasan global perubahan iklim dengan pengakuan atas ketidakmampuan mereka melakukan itu. Karena aku nggak bisa, cuma nggak bisa menghentikan emisi, ya udahlah yang penting net zero aja. Sekalipun ada yang kita lepaskan ke atmosfer, ada yang kita bisa ditarik dari atmosfer, gitu yang mereka maksud net zero itu. Jadi saya kira itu cuma gimmick. Kalau yang penting buat kita adalah apakah emisi yang dilepaskan itu membahayakan atau enggak, kan kaidahnya salah dilaloro wal diroro. Kalau misal, nah bagaimana menentukan bahaya atau enggak ya kita lihat saja apa namanya data ilmiahnya, berapa emission gap yang diperlukan supaya apa istilahnya pelepasan karbon ke atmosfer itu enggak sampai menyebabkan bahaya. Artinya kita perlu menurunkan emisi sampai 32 miliar ton. Dan ya kira-kira itu yang harus kita lakukan. Itu. Dan itu nggak mungkin kita lakukan tanpa melakukan konversi energi besar-besaran. Karena kalau kita sekedar mau narik nyetut CO2 dari atmosfer atau mencegah PLTU batu bara melepaskan atmosfer, itu sampai sekarang cuma teknologi omong kosong. Karena nggak ada buktinya, terlalu mahal dan gimana ya, dalam kapitalisme itu nggak profitable kalau secara syar'i, nggak efektif. Jadi buat apa? Kita potong. Jadi kuncinya ada, yang jadi kunci sekali lagi potong konsumsi energi sampai pada tahap aman, gitu kurang lebih. Yang penting bukan net zero-nya, tapi seberapa batasan amannya, gitu. Ya, kurang lebih demikian. Ya, oke, baik, terima kasih Mas Andika atas jawabannya ya. Jadi memang dari jawaban tersebut kita bisa tergambar lebih jelas terkait dengan pentingnya memahami problematika ini secara sistematis. Jadi kenapa kemudian solusinya adalah solusi ideologi Islam gitu ya, sistem Islam, bukan kemudian yang sekedar tambal sulam dari sistem yang sudah eksis saat ini, yaitu sistem kapitalisme. Sehingga memang karena masalahnya dari hulu ke hilir, otomatis juga perubahannya memang harus dilihat dari hulu ke hilir. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari saudara Bu Azan ya. Jadi mungkin nggak kalau misalnya swasta itu masuk untuk menjadi semacam penyedia ya, atau provider untuk jualan listrik PLTN kasusnya. Sejujurnya itu yang kalau misalkan lihat di link yang di bawahnya pertanyaan ini, itu yang dilakukan oleh perusahaan yang namanya Torpan Indonesia. Jadi mereka berniat membangun PLTN dengan dana mereka sendiri, karena dengan APBN, nggak pakai investor dalam negeri, nah itu literally semuanya dari luar. Karena mereka ngerti bahwasanya masalahnya itu ya dari pendanaan juga, memang masalah PLTN. Masalah PLTN itu banyak dari masalah pendanaan. Siapa yang mau danai, siapa yang mau bayar risikonya segala rupa gitu. Jadi mereka mau menanggung risikonya untuk kayak gitu. Apakah kemudian mereka akan berhasil ya walau alam, karena lagi-lagi ini masalahnya bukan masalah PLTN, ini nggak sekedar cuma masalah fundingnya ada atau enggak, tapi apakah dukungannya itu sendiri ada apa enggak gitu. Jadi swasta masuk ke sektor PLTN untuk jualan listrik, ya itu proses yang akan diajukan oleh Torpan. Mereka mau bangun PLTN, mereka jual listriknya ke PLTN dengan biaya di bawah BPP listrik saat ini. Dan itu yang mau. Apakah akan sukses? Ya, Allah alam, karena mereka juga masih itu mengajukan lisensi ke Bapeten. Lalu mungkin kalau dari beberapa pertemuan juga mereka ada beberapa dokumen atau kejelasan yang belum kelar. Nanti kalau secara funding barangkali memang iya itu agak sedikit
menjadi apa ya, dalam tanda kutip mempermudah mereka masuk ke Indonesia gitu. Pertanyaannya kemudian, apakah syarat-syarat itu dibenarkan? Ya enggak, karena namanya sumber daya energi, ada sumber daya energi itu bukan sumber daya energi saja ya, tapi produk energi sekalipun itu milik umat dan nggak boleh itu. Karena jadi listrik, katanya listrik itu milik siapa? Itu sumber kan listrik itu kan sumber energi listrik. Pertanyaannya itu milik siapa? Ya baik lagi itu masuk pemiliknya hama. Karena listrik itu kepemilikannya lah mengikuti dari apa produk induknya. Induknya listrik itu apa? Batu bara. Kalau batu bara, ya batu bara milik hama. Hama itu berarti kan artinya apa? Listriknya itu jadi milik umat juga. Artinya listrik nggak boleh dikuasai swasta. Pembangkit listrik nggak boleh dikuasai swasta. Peran swasta itu cuma satu, untuk sebagai provider teknologi. Kalau provider teknologi, kontraktor untuk pembangunan dan operasi gitu loh. Jadi kalau misalkan swasta masuk sebagai vendor teknologinya, jadi teknologinya misalkan mau yang teknologi buatan salt reaktor, ya silakan, nggak ada masalah, teknologi dari mereka gitu. Meskipun apa paling enggak kita perlu ada ya intellectual property-nya lah, kayak yang dilakukan Cina. Cina kan mereka kalau menerapkan aturan intellectual property, jadi kalau misalkan mereka ada pabrik mau bangun di Cina, itu data isian produk yang dibangun itu harus dikasih ke Cina. Gitu. Makanya mereka Cina bisa bikin produk saingan dengan lebih murah, karena mereka nggak riset, cuma nyontek aja. Gitu. Nah kalau kita palingnya memang perlu ada intellectual property gitu. Kalau misalkan mau ada vendor masuk gitu. Masuk, kalau apakah sebagai kontraktor boleh? Boleh, nggak masalah. Mereka yang bangun, tapi duitnya bukan dari mereka. Kita yang bayarin mereka. Karena mereka kontraktor. Kita yang bayarin mereka untuk membangun PLTN yang mereka desain. Apakah mau mempekerjakan mereka sebagai operator? Boleh. Boleh, jadi kontrak ijar. Mengerjakan sebagai, mereka jadi operatornya, dan listriknya itu bukan milik mereka, tapi milik umat. Ya. Negara yang mewakilinya. Jadi semacam mengasih ujroh ya? Iya, ujroh. Sekedar ujroh. Dan sebagai pemilik. Gitu. Jadi boleh swasta masuk ke situ, nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau memiliki PLTN-nya jadi milik mereka, terus apa bahan uraniumnya juga mereka yang menguasai, nggak boleh itu. Harus dikuasai semuanya oleh negara. Gitu. Makanya kalau misalkan dari proposal Torkon Indonesia ini, kan kalau selesai dipakai bahan bakar nuklirnya itu dikirim ke fasilitas pengolahan tersentralistik. Ini yang nggak boleh. Nah, bahan bakar bekas nuklir itu tetap namanya sumber daya, masih banyak yang bisa dimanfaatkan potensinya. Itu adalah milik umat, nggak boleh dikuasai oleh swasta. Ini proposal. Jadi proposal Torkon itu mungkin kalau secara ekonomi agak apa ya, agak menarik lah untuk pemerintahan Indonesia saat ini. Cuma kalau misalkan saya cari jelas semuanya dari awal sampai akhir mereka bermasalah. Jadi apakah sektor PLTN bisa masuk ke swasta untuk maksudnya swasta bisa masuk sektor PLTN supaya penerimaan PLTN bisa lebih baik? Bisa iya, bisa enggak, tergantung nanti regulasinya gimana dan arah di pemerintahannya seperti apa. Kalau malam. Ya, baik. Terima kasih Mas Andika atas jawabannya. Jadi memang untuk yang kepemilikan umum ya di dalam Islam boleh dikelola oleh negara maupun oleh swasta. Jika memang dikelola oleh swasta, status hukumnya adalah pemberian ujroh ya, bukan menjadi kepemilikan mereka. Dan hasil dari pengelolaan tersebut nanti bisa diberikan kembali kepada umat ya, karena secara status itu adalah kepemilikan milik umat. Kurang lebih demikian ya. Ya, jadi memang di sistem kapitalisme itu salah satu problematika besarnya adalah ini ya, dan memang di kita di Indonesia sendiri memang nanti bisa banyak melihat fakta-fakta terkait dengan kepemilikan umum yang kemudian dikelola oleh swasta, tapi keuntungan dan cuannya banyakkan justru berpindah kepada mereka, bukan dikembalikan kepada rakyat. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube. Dari Mbak Afni Ramadiana. Pertanyaannya, apakah energi seperti minyak adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau akan habis pada waktu tertentu? Gimana, Kang? Mohon maaf, bisa diulang, agak kurang jelas tadi. Ya,
Apakah energi seperti minyak adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau akan habis pada waktu tertentu? Oke, kalau secara fundamental fisikanya, energi fosil itu sebenarnya bisa diperbarui ya, jadi bisa diperbarui. Karena energi fosil sendiri kan, ya namanya juga energi fosil, berasal dari fosil-fosil purbakala, baik itu fosil tanaman maupun fosil apa namanya hewan purbakala, kayak zaman dinosaurus gitu, atau ya mungkin hewan-hewan lain sebelum itu. Ya, jadi memang secara, dan yang mana mereka itu terkubur dalam bumi selama jutaan tahun, mengalami berbagai jenis pengopresan, pemanasan, segala macam, sehingga terbentuklah material organik seperti minyak, gas, dan juga batu bara. Itu pada prinsip seperti itu. Apakah mungkin di masa depan terbentuk lagi? Sangat mungkin. Kalau misalkan organisme zaman sekarang pada mati terkubur dengan mekanisme yang sama. Gitu. Pertanyaannya, apakah mekanisme yang sama ini terjadi terus-menerus? Ini agak dipertanyakan karena kalau lihat dari sejarah geologisnya, mayoritas kalau bukan semua sumber energi fosil pada saat yang kita temukan saat ini itu berasal dari Carboniferous era. Jadi era Carboniferous. Sementara di era-era sebelum dan sesudahnya nggak ada. Nah pertanyaannya, apa kondisi yang ada saat itu dan nggak ada di kondisi setelahnya? Sepanjang yang saya ketahui, ini belum bisa terjawab dengan baik oleh para ilmuwan, para egois, belum terjawab dengan baik. Jadi belum tahu juga kan sebenarnya ada kondisi apa di era Carboniferous itu sehingga bisa menghasilkan energi fosil yang kita gunakan sekarang, tetapi di era sebelum sesudahnya malah nggak kelihatan. Itu yang sejauh yang saya ketahui, mungkin bisa dicek lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kembali lagi pertanyaan, apakah bisa terbarukan? Secara teoretis bisa, seandainya kondisi yang ada di pada era Carboniferous itu terjadi juga pada era kita saat ini. Bisa, bisa terbarukan. Pertanyaannya, apakah kondisi turunnya atau enggak? Ya nggak tahu. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya apakah secara realitas akan terbarukan atau enggak. Kalau secara teoretis bisa terbarukan, tetapi realitas ya kita nggak tahu. Itu kalau kita bicara soal hukum fisika, kimia, dan geologinya. Tapi kalau secara secara lini masa, secara kronologi, bisa dikatakan nggak terbarukan. Kenapa? Karena laju konsumsi energi fosil dibandingkan laju pemulihannya itu lebih tinggi laju konsumsinya. Jadi berkata gini, laju pembentukan energi fosil itu dari tahun juta tahun itu misalkan 1, tetapi kita konsumsi 100. Jadi kan berarti makin lama reservoir atau cadangan dari energi fosil yang terkumpul sama jutaan tahun itu kita tarik jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk membentuknya. Simpelnya, ya mereka bikin 1, kita narik 1000. Ngumpulin duit 1000 selama 30 tahun, tapi kita ngambilnya tiap hari itu 100.000. Ya kan pasti lebih cepat habisnya kan daripada itunya. Dan ini dalam lini masa waktu manusia bisa jadi nggak terbarukan. Akhirnya pada suatu saat energi fosil ini akan habis. Contoh paling gampang di mana? Inggris. Inggris itu dulu benar-benar bergantung pada batu bara pada masa awal revolusi industri tahun 1800-an ketika si James Watt itu berhasil menyempurnakan mesin uap sehingga konsep mesin uap sehingga ya banyak proses industri digantikan dengan mesin uap itu. Waktu itu Inggris sangat tergantung pada batu bara sampai tahun mungkin sekitar 1500-an. Setelah itu kemudian batu bara makin menipis cadangannya dan habis. Sekarang Inggris bergantung pada gas alam dan nuklir, utamanya untuk listrik. Gitu. Jadi Inggris itu contoh utama, maksudnya energi fosil bakalan tidak terbarukan dalam kronologi manusia. Di negara lain, ya tentu saja hal yang sama akan terjadi pada suatu saat. Kapan saatnya? Alam, nggak tahu kita. Apakah kita masih hidup atau bumi masih belum kiamat pada saat itu habis ya? Kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas, kalau secara kronologi lini masa manusia, energi fosil itu nggak terbarukan memang. Karena suatu saat pasti akan habis akibat kita ngambilin dia lebih cepat daripada si ngambilin energi fosilnya, lebih cepat daripada si energi fosilnya terbentuk gitu.
Dia berkata, kayak tadi, kata ada analoginya, kita mungkin 1000 selama 30 tahun, kemudian setelah terkumpul 30 tahun kita ngambil 100.000 tiap hari, ya lebih cepat habisnya. Gitu. Kurang lebih gitu. Ya. Oke. Jadi memang siklusnya pembuatannya lama, tapi penghabisannya sangat cepat ya. Jadi memang waktunya nggak sinkron. Oke. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang ya, dari peserta, ada dari Mbak Hana. Ada pertanyaan, mengapa di negara kapitalis maju peraturan tentang limbah industri lebih baik secara peraturan dan pelaksanaan dibanding dengan negara kapitalis berkembang? Ya, karena namanya negara kapitalis itu ada dua, ada kapitalis penjajah, ada kapitalis terjajah. Nah, kebetulan yang negara maju itu kapitalis penjajah dan berkembang itu kapitalis terjajah. Yang namanya kapitalis penjajah, sekalipun sama kapitalis, dia akan saling memakan satu sama lain. Makanya industri energi fosil, industri energi nuklir nggak pernah akur meskipun mereka sama-sama kapitalis, karena mereka saling memakan satu sama lain. Sama artinya dengan negara kapitalis penjajah, karena kapitalisme dengan imperialisme itu bagai pinang di belah kembar gitu. Jadi memang nggak bisa dilepaskan satu main dua sisi dalam mata uang. Di mana ada kapitalisme, sana imperialisme. Cuma ada satu pihak, karena kalau kapitalisme satu dibenturkan dengan kapitalisme lain, udah pasti pada dasarnya akan ada imperialis, ada yang jadi diimperialkan. Jadi ada yang jadi penjajah, ada yang terjajah. Nah, kebetulan negara penjajah ini, sekalipun negara berkembang, sekalipun dia kapitalis, ya dia posisinya terjajah. Di mana namanya kapitalis terjajah. Dia posisinya cuma sebagai tempat pembuangan limbah. Jadi banyak limbah-limbah di luar negeri itu yang terlalu susah diolah, akhirnya dibuangnya ke negara-negara berkembang. Di sini kayaknya pernah dulu beberapa tahun lalu itu ribut soal impor sampah dari luar negeri. Ya itu bentuk pembuangan limbah dari luar negeri. Limbah itu semuanya limbah-limbah yang disebutkan di perdagangan barat. Ya mereka juga nggak mau menginternalisasikan biaya limbah, tapi mereka juga nggak mau tempat mereka itu kotor dengan limbah, nggak mau. Akhirnya daripada repot-repot mereka mendaur ulang segala rupa, ya udah buang aja tempat lain yang mau menerima. Atau ada masih negara-negara berkembang yang masih mau menerima, mereka butuh duit, ya udah daripada mahal-mahal daur ulang, ini ngeluarin duit tipis sedikit, buang aja ke sana. Itu kenapa peraturannya lebih maju? Ya simpelnya adalah karena satu, mereka juga pengen hidup bersih, kedua mereka mau pura-pura jadi pahlawan, menjadi contoh bagi masyarakat dunia, maksudnya ternyata ada peraturan, saya udah bikin peraturan gini, gimana kalau Anda juga melakukan gitu. Untuk pura-pura saja. Jadi pada dasarnya mereka cuma memindahkan sampah dari tempat mereka ke tempat lain aja. Yang sialnya yang kena itu adalah negara kapitalis berkembang. Gitu. Kurang lebih gitu malam-malam. Ya, jadi kita tempat sampah peradaban ya. Ya, peradaban kapitalis tapi. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Andika atas jawabannya ya. Mungkin sebelum kita tutup, dari Mas Andika ada closing statement barangkali. Apa istilahnya? Saya udah lagi ngobrol closing statement. Ini pada dasarnya sekali lagi seluruh jenis kerusakan yang melanda alam semesta, manusia dan kehidupan itu pasti berasal dari tangan-tangan manusia, sebagaimana firman Allah. Memang sabas edinas, gitu. Memang dari tangan-tangan manusia, bukan karena istilahnya, bukan karena Allah menciptakan alam semesta ini tidak sempurna enggak. Karena memang manusia sendiri yang bikin rusak gitu. Manusia sendiri yang bikin rusak. Sehingga kalau misalkan kerusakan itu bersumber dari manusia, maka solusinya nggak mungkin berasal dari manusia itu sendiri. Karena mungkin manusia menyediakan solusi untuk masalah yang mereka buat. Kita harus melihat pada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Apa? Itu pencipta manusia itu sendiri. Maka kalau misalkan isu kerusakan lingkungan termasuk dari sektor energi ini mau kita sorot dengan baik, mau kita atasi dengan baik, kita nggak bisa melihat pada hukum-hukum buatan manusia, peraturan buatan manusia, solusi yang diarahkan, di drive oleh akal manusia.
yang berasal dari paradigma manusia yang lemah, terbatas, dan saling membutuhkan, dan penuh keculasan, khususnya dalam peradaban kapitalis ini. Maka fundamental dari solusi ini berasal hanya dari pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembalilah kita kepada Allah, kepada Quran Allah, kembalilah pada hukum Allah, agar kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini tidak terus-menerus terjadi, sehingga membahayakan umat manusia, membahayakan alam semesta, membahayakan kehidupan, baik pada masa ini maupun pada anak cucu kita di masa depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Andika atas closing statement-nya, dan alhamdulillah kita memang sudah terlaksana ya diskusi terkait dengan bagaimana kapitalisme merusak lingkungan kita, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini banyak aktivis-aktivis lingkungan yang juga sudah hadir, dan juga aktivis-aktivis dakwah yang kemudian ikut mengamati dan ikut berdiskusi dengan kita, termasuk ini ada komentar terakhir dari Sekretaris Desa Pabuaran ya. Semoga akan ada pembahasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana jalan kehidupan ini harus berlangsung. Menarik untuk dibahas dari beberapa uraian pokok dalam makalah ini, yaitu udara, air, tanah, dan energi. Ya, jadi memang terkait dengan hal ini, ya, lingkungan kita, sistem kita hari ini sangat berkaitan dengan ideologi yang dianut ya, ideologi kapitalisme. Maka tentu pembahasan terkait hal tersebut akan menjadi satu hal pokok yang sangat menarik, dan kemudian jika kita meyakini bahwasannya Islam adalah solusi kehidupan atas hal ini, maka tentu kita juga harus ikut mempelajari dan mendalami terkait dengan solusi Islam atas hal ini. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi kali ini. Semoga akan ada diskusi-diskusi lanjutan yang tentu akan menambah kekayaan sakofah ilmuwan kita dan juga amunisi kita untuk mendakwahkan ideologi Islam kepada masyarakat. Kita tutup dan baca istighfar. Alhamdulillah, tutup this. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya.